Selamat siang saudara-saudara sekalian. Hari ini saya Budi Utomo dan rekan saya Pak Relawan, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 214A, yang ini akan mempraktikkan di ruang kolaborasi modul 2.1 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya hari ini berperan sebagai coach dan Pak Relawan sebagai coachnya. Untuk itu selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Relawan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Budi, kabar saya baik, luar biasa hari ini bisa bertemu dengan Pak Budi kembali. Hanya ini Pak Budi, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan sebetulnya dengan Pak Budi terkait dengan permasalahan siswa saya di tempat magang ini Pak Budi. Baik Pak Relawan, kira-kira apa yang ingin Pak Relawan konsultasikan? Iya ini ada beberapa siswa magang saya, ini mereka sering izin Pak Budi. Jadi sering izin, sering terlambat masuk. Ini sangat mengganggu produktivitas di bengkel ini, sangat mengganggu kinerja di bengkel juga. Kemarin saya sempat ditelepon sama pihak bengkel. Jadi anak ini beberapa kali tidak masuk, izin karena alasan ya macam-macam lah. Ada 2 anak ini Pak Budi yang bermasalah di bengkel itu. Oh, gitu ya Pak Relawan. Sekarang mari kita definisikan tujuan kita terlebih dahulu. Apa yang ingin kita capai dalam penanganan masalah ini, Pak Relawan? Iya. Sebetulnya yang saya inginkan agar siswa magang ini lebih disiplin Pak Budi ya. Lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka dan tidak sering izin maupun terlambat. Ini sangat mengganggu sekali waktu mereka ada di bengkel. Bahkan teman-teman yang ada di bengkel ini kan protes gitu loh. Oh, baik Pak Relawan. Mari sekarang kita identifikasi masalah dengan lebih rinci. Kira-kira apa penyebab sebenarnya yang menyebabkan siswa magang itu sering izin atau terlambat masuk praktek kerja industri di DODI, Pak Relawan? Iya, ini menurut saya Pak Budi ya. Apa mungkin mereka itu kurang memahami ya terkait dengan pentingnya disiplin, rasa tanggung jawab di tempat kerja, karena kan mereka masih tahapan sekolah ya. Jadi mungkin mereka belum paham itu. Mungkin juga ada semacam faktor-faktor lain Pak Budi, seperti saat ini kan pergaulan mereka ya, kadang ikut perguruan ya. Ini lagi maraknya pengesahan Pak Budi. Terus mungkin ada faktor-faktor pribadi juga ini. Kadang orang tuanya itu mengizinkan mereka untuk ikut acara keluarga seperti hajatan, seperti mantenan dan sebagainya ini Pak Budi. Mungkin ini akan mempengaruhi terhadap kehadiran mereka ini Pak Budi. Oh, baik Pak Relawan. Kira-kira sekarang kita membuat rencana aksi yang gimana sehingga bisa membantu siswa magang untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab, sehingga kehadirannya di dunia industri atau tempat magangnya bisa sesuai yang diinginkan Pak Relawan. Iya, mungkin kita bisa mengadakan semacam pembekalan ini. Di awal sebelum mereka berangkat magang itu kita adakan semacam pembekalan terkait dengan kedisiplinan, etika ketika bekerja, kemudian peningkatan tanggung jawab di tempat kerja lah gitu ya, karena mereka kan di tempat kerja ini terutama. Kemudian
eh, apa sih dampak daripada kalau sering izin, kita harus beritahukan terlebih dahulu, Pak. Kemudian sering terlambat. Nah, itu kita bisa melakukan pertemuan pertemuan individu, Pak. Kita panggil ke sekolah bersama dengan orang tuanya. Mungkin juga bisa melibatkan wali kelas dan guru BK mungkin ini untuk terkait dengan pembinaan supaya mereka lebih disiplin dan bertanggung jawab, Pak Budi. Saya kira itu rencana yang sangat baik, Pak Relawan. Terakhir, sebelum kita tentukan rencana itu, kira-kira penanggung jawab kegiatan itu dan yang melaksanakan rencana aksi itu cukup Pak Relawan atau butuh bantuan rekan-rekannya Pak Relawan yang masuk ke tim PKL itu, Pak? Iya, ya menurut saya ini Pak Budi. Dalam waktu dekat ini saya coba untuk berkoordinasi dengan teman-teman tadi yang saya sebutkan seperti di tim PKL, kemudian wali kelas, guru BK terkait dengan penanganan siswa magang ini. Terus tentu saja untuk keterlaksanaan kegiatan ini tentunya saya yang akan bertanggung jawab Pak Budi untuk menyelenggarakan sesi-sesi yang saya rencanakan ini. Sementara itu tim-tim yang lain seperti di wali kelas, di Pokja, PKL, kemudian di BK ini saya harapkan juga memberikan dukungan ya supaya siswa magang ini tetap melaksanakan tugasnya dan lebih berdisiplin dan lebih bertanggung jawab lagi, Pak. Itu sangat bagus, Pak Relawan. Kita akan pantau kemajuan kegiatan ini sampai rencana ASI ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya Pak Relawan harus merasa yakin dengan rencana ini sehingga nantinya program PKL itu bisa berjalan sesuai rencana dan dilaksanakan siswa dengan penuh rasa tanggung jawab dan kedisiplinan tinggi. Ya, saya yakin Pak Budi dengan yang saya rencanakan ini dan semua bantuan dari teman-teman bisa melakukan pembinaan terhadap siswa ini sehingga mereka lebih bisa disiplin dan bertanggung jawab, Pak Budi. Tidak masalah Pak Relawan. Kita kan tim sesama penguji atau pembimbing kegiatan praktek kerja industri ini. Saya yakin kita dapat mencapai perubahan positif bersama-sama dan kita bisa kembangkan lebih lanjut atau perlu justifikasi. Mari kita tetap terbuka dalam berkomunikasi demi pelayanan siswa kita dalam pelaksanaan praktek kerja industri di dunia industri, Pak Relawan. Ya, saya setuju Pak Budi. Mari kita kerjasama ya untuk mencapai tujuan ini. Ya, terima kasih Pak Relawan atas kesempatannya kali ini. Semoga kita selalu sehat selalu. Saya tunggu kemajuan kegiatannya. Selamat siang Pak Relawan. Selamat siang, terima kasih Pak Budi. Untuk yang kedua ini di ruang kolaborasi modul 2T3 untuk materi coaching untuk super akademik. Berikutnya saya bertindak sebagai coach dan Pak Relawan bertindak sebagai coach. Silakan Pak Relawan. Baik, terima kasih Pak Budi. Gimana kabarnya Pak Budi pada siang hari ini Pak Budi? Alhamdulillah baik Pak Relawan. Tapi ini ada sedikit hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Relawan tentang siswa magang yang di dunia industri atau dunia usaha, Pak Relawan. Iya.
Baik, kita tidak punya banyak waktu, Nak Buti ya. Kita mau coaching sebentar. Ya, apa nih yang mau jenengan bicarakan ya terkait dengan siswa magang ini, Pak Buti? Gini Pak Relawan, saya melihat ada masalah dengan siswa yang magang. Mereka itu sering izin dan terlambat masuk, dan ini mulai mengganggu produktivitas di tempat magang Pak Relawan. Jadi teman-teman dunia industri itu sering semacam laporan ke kita Pak Relawan kalau anak-anak itu sering terlambat berangkat di bengkel Pak Relawan. Oh gitu ya. Jadi banyak ada beberapa siswa Pak Budi yang sering terlambat ya dan sering izin gitu ya. Dan ini mengganggu produktivitas daripada bengkel tersebut ya. Baik, baik Pak Budi. Eh, Sebetulnya apa sih yang Pak Budi inginkan dari percakapan kita ini terhadap penanganan masalah ini Pak Budi? Sebetulnya. Maksud saya itu gini Pak Relawan, saya inginnya itu siswa magang itu bisa lebih disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab Pak Relawan. Sehingga tanggung jawab mereka di dunia industri itu bisa berjalan dengan baik tanpa sering izin dan terlambat masuk Pak Relawan. Oh gitu. Jadi pengennya seperti itu ya. Jadi memang mereka lebih disiplin, harapannya ya, lebih bertanggung jawab dan tidak sering izin sehingga produktivitas bengkel itu semakin baik. Baik Pak Putih, sebetulnya eh, penyebabnya apa sih Pak? Kira-kira Pak, mereka sering izin, sering terlambat itu dari sisi Pak Putih sih memandangnya seperti apa nih? Gini Pak Kawan, saya pikir sebagian dari mereka mungkin itu kurang memahami pentingnya disiplin dan tanggung jawab di lingkungan kerja. Jadi mereka itu seenaknya berangkatnya Pak Kawan. Kadang-kadang memang sih di dunia kerja itu untuk jam kerjanya memang beda Pak Ilawan dengan jam sekolah kita. Dan mungkin juga ada faktor pribadi juga karena mungkin anaknya memang pemalas atau karena sekarang sudah musim hujan atau terlambat atau juga mungkin karena urusan keluarga. Namun anak-anak itu tidak izin dengan atau koordinasi dengan pihak DODI sehingga seakan-akan tuh kehadiran mereka itu dianggap tidak sepengetahuan pihak DODI gitu Pak Relawan. Iya. Jadi menurut Pak Budi seperti itu ya. Jadi mungkin mereka belum paham pentingnya tentang disiplin dan tanggung jawab. Kemudian mungkin ada faktor-faktor tadi ya, faktor pribadi, mungkin malas, mungkin ya seperti saat ini kan lagi maraknya hujan ya, awal hujan ini sekarang ya. Jadi mungkin mereka harus seandainya datang terlambat pun harus komunikasi gitu Pak Budi ya. Baik. Sekarang mari kita ini Pak Budi terkait dengan apa yang jenengan sampaikan tadi. Kira-kira apa nih Pak Budi yang bisa Pak Budi lakukan supaya mereka lebih disiplin dan bertanggung jawab Pak Budi? Itu Pak, mungkin kita butuh memberikan sesi pelatihan tambahan atau bimbingan tentang etika kerja. Jadi tanggung jawab di tempat kerja atau dampak dari seringnya izin itu atau terlambat masuk itu bisa diatasi. Jadi saya kira kita bisa melakukan pertemuan individu dengan siswa dan orang tua membuat semacam kesepakatan bersama Pak Relawan. Iya. Kita bisa mengurangi kepentingan pribadinya sehingga siswa itu bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab melaksanakan tugasnya karena magang itu adalah termasuk program pendidikan yang harus dilaksanakan, harus diselesaikan oleh siswa pelajar SMK sehingga kepentingan pribadi itu tidak mempengaruhi mereka dalam melaksanakan PKL Pak Lawan. Iya.
Bagus Pak Budi. Jadi dengan melibatkan orang tua ya, dengan mengundang mereka secara pribadi dan mengadakan kegiatan-kegiatan tadi bisa mungkin membuat mereka mengerti tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab gitu Pak Budi ya. Baik, kira-kira ini eh, kegiatan-kegiatan ini siapa Pak Budi yang bertanggung jawab dan kapan mau dilaksanakan Pak Budi ini rencananya? Ini Pak Irawan, saya kan sebagai pembimbing siswa magang. Saya sendiri yang akan bertanggung jawab Pak Irawan untuk menyelenggarakan sesi pelatihan tambahan ini, dan saya juga melakukan kolaborasi dengan teman-teman satu tim atau satu pokja dalam praktek kerja lapangan. Jadi saya harap setiap anggota tim bisa melakukan bimbingan, juga dapat memberikan dukungan untuk siswa magang di bengkel yang menjadi tanggung jawabnya Pak Irawan. Oh gitu ya. Baik Pak Budi. Nanti kemajuannya setelah pelaksanaan itu saya diberitahu Pak Budi ya. Semoga Pak Budi ini dengan rencana ini bisa yakin sehingga harapan tadi bisa nyampai ke anak-anak gitu ya, terkait dengan anak bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab Pak Budi. Ya Pak Relawan, pasti itu. Saya merasa yakin dan juga berterima kasih pada Pak Relawan atas bantuannya dalam mengatasi masalah ini. Jadi apa nih yang Pak Budi dapatkan nih coaching hari ini kira-kira? Jadi saya merasa percaya diri Pak Relawan untuk menghadapi siswa yang terlambat magang karena disiplin dan tanggung jawabnya kurang. Saya bisa mengatasi dengan jalan memberikan bimbingan tambahan kepada anak-anak tentang pentingnya unjuk kerja di dunia industri dan dunia usaha Pak Relawan, sehingga timbul kembali rasa tanggung jawabnya dan disiplinnya Pak Relawan. Iya, baik Pak Budi. Semoga bisa terlaksana dengan baik Pak Budi ya. Apa yang direncanakan, kemudian jangan lupa ya. Nanti kalau sudah selesai kita diskusi lagi seperti ini ya Pak Budi ya. Setuju siap, ya? Siap Pak Relawan, siap. Terima kasih Pak Relawan. Ya. Selamat siang. Selamat siang Pak Budi atas coachingnya hari ini. Demikian tadi praktik coaching untuk supervisi akademik antara saya Budi Utomo dan Pak Relawan PGP Angkatan 9 kelas 214A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.